Kamu terjebak dalam eksperimen yang dilakukan oleh Profesor Nyentrik. Dia ingin agar kamu menyelam di dalam salah satu tangki air. Tapi, tangki pertama dipenuhi ular berbisa. Tangki kedua berisi zat asam yang bisa melarutkan logam. Air di tangki ketiga dipenuhi bakteri. Dan di tangki keempat berisi ikan piranha. Tangki mana yang harus kamu pilih agar bisa selamat? Pilih tangki ketiga, karena yang paling aman. Bakteri tidak semuanya jahat kok. Banyak juga yang justru bermanfaat. Ada bisnis kafe kecil yang dijalankan oleh satu keluarga di Padang. Kafe ini dinamai 10 bendera. Tapi, di dekat pintu masuknya hanya ada 8 bendera. Pemiliknya bisa saja memasang 2 bendera tambahan, tapi dia tidak mau. Kenapa? Para pejalan di dekat situ banyak yang melihat kesalahan ini, lalu masuk ke kafe untuk memberitahu pemiliknya. Kemudian, mereka biasanya akan pesan menu. Johnny melapor polisi karena temannya Miko telah hilang. Johnny bilang, 2 minggu sebelumnya dia menawari Miko liburan musim panas di rumahnya yang ada di pantai Miami. Dia baru saja kembali dari perjalanan bisnisnya di Chili selama 2 minggu. Tapi Miko sudah tidak ada. Polisi mendengarkan cerita Johnny dan bisa tahu kalau dia berbohong. Bagaimana bisa? Kalau di Miami sedang musim panas, maka di Chili musim dingin. Tapi kulit Johnny terbakar sinar matahari, jadi dia tidak pergi ke Chili. Seorang pria mengendarai truk hitam, lampu-lampunya mati. Bulan tidak terlihat di langit, seekor kelinci berlari menyeberang jalan. Bagaimana pria itu melihatnya? Saat itu siang hari dan cerah. Jalan bata kuning berwarna kuning, gedung putih berwarna putih. Apa warna kotak hitam? Bukan hitam, jingga. Seorang lelaki tua baik hati, Pak Freddy, membeli buku pelajaran seharga Rp150.000 dan menjualnya ke sekolah-sekolah di Afrika seharga Rp15.000. Setelah beberapa tahun, dia menjadi jutawan. Bagaimana bisa? Dia awalnya miliuner, tapi menghabiskan banyak uang sehingga menjadi jutawan. Pindahkan 3 batang korek api untuk membentuk 8 segitiga. Ya, seperti itu. Ini malam musim dingin mencekam. Rumahmu gelap. Kamu punya 1 batang korek api. Ada lilin dan ada kompor kayu bakar. Apa yang kamu nyalakan lebih dulu? Batang korek api. Orang miskin memilikinya, orang kaya membutuhkannya. Jika memakannya, kamu tidak akan bertahan hidup. Apa itu? Kekosongan. Anjing apa yang tidak pernah menggigit? Hot dog. Apa yang hitam saat dibeli, merah saat digunakan, dan abu-abu saat dibuang? Arang. Apa kalimat lengkap terpendek dalam bahasa Inggris?
I am. Ketika muda, aku yang tertinggi. Seiring bertambahnya usia, aku semakin pendek. Aku takut pada angin dan terang dalam kehidupan. Apakah aku? Lilin. Saat kamu berkemah, persediaan airmu habis, padahal kamu kehausan. Ada 3 cara untuk menyetok airmu lagi. Mana yang paling aman? Mengambilnya dari pohon kaktus. Minum air dari danau yang tenang. Mengambil air dari sungai yang mengalir. Air kaktus bukan pilihan teraman. Danau yang tenang juga dipenuhi bakteri dan parasit. Pilihan terbaiknya ya sungai yang mengalir. Kamu terjebak di alam liar selama berhari-hari dan tidak tahu jalan menuju pemukiman. Tanda apa yang perlu kamu ikuti? Pesawat yang sedang melintas. Sungai yang mengalir. Sekawanan binatang. Pilihan terbaiknya adalah sungai. Sejak dulu, manusia telah mendirikan tempat bermukim di sepanjang tepi sungai. Seorang biolog misterius mengundangmu makan malam di rumahnya. Dia mengajakmu turun ke ruang bawah tanah, lalu meletakkan 3 piring berisi menu di atas meja. Piring pertama berisi jamur liar putih, bilah-bilahnya juga berwarna putih. Piring kedua berisi biji jarak. Piring ketiga berisi otak ikan. Mana yang aman dimakan? Yang tidak beracun ya cuma otak ikan. Tapi makan malamnya belum selesai loh. Michael mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumah. Setelah makan dan berdansa, anak-anak muda ini memutuskan untuk bermain petak umpet. Michael meminta semua temannya agar tidak bersembunyi di ruang belajar pamannya. Ia menjelaskan kalau pamannya ini sedikit aneh dan ruangannya dipenuhi dengan berbagai jenis jebakan. Permainan dimulai, Daniel kesulitan mencari tempat bersembunyi yang aman. Karena panik, dia menyelinap ke dalam kamar pertama yang ditemuinya. Sialnya, ia baru teringat pesan Michael setelah pintunya tertutup dan terkunci. Pintu itu ternyata terkunci oleh kata sandi dengan huruf-huruf terpampang di atas pegangan pintunya. Kebingungan, Michael melihat ke sekitarnya. Dia melihat selembar kertas dan mengambilnya. Ada 4 angka tertulis di sana, 1659. Daniel berpikir sebentar dan berhasil keluar dari ruangan itu. Bagaimana mungkin? Kode itu adalah huruf pertama dari 4 angka, SELS. Kabur dari penjara. Suatu hari, sipir penjara tidak sengaja mendengar sebuah rumor. Ada yang berniat kabur dari penjara. Para penjaga memperhatikan semua tayangan dari kamera pengawas dan mendapati 2 wanita bersikap mencurigakan. Salah satunya mantan Binaragawati, berotot, berambut pendek, dan tubuhnya penuh dengan tato. Yang satunya lagi tenang dan pendiam. Dia lebih senang menyendiri dan terkadang menangis di dalam selnya. Setelah menonton videonya beberapa kali, si penjaga tahu wanita mana yang berencana kabur. Apa kamu juga bisa menebaknya? Narapidana yang kedua. Ada alat pengikir di dalam rotinya, dia bisa menggunakannya untuk melewati jeruji besi. Miliuner yang putus asa. Nathan, pengusaha sukses dengan bisnis bernilai triliunan rupiah, dan temannya Jackson, detektif swasta yang terkenal, baru kembali dari liburan panjang di luar negeri. Mereka memutuskan berhenti sebentar di villa milik Nathan dalam perjalanan pulang. Ketika memasuki villa, kedua pria ini melihat semua barang berharganya telah hilang. Seisi villa juga sangat berantakan. "Aku cuma pergi sebulan, apa yang terjadi di sini?" kata Nathan. Jackson mengambil apel dari meja ruang tengah dan mulai memakannya sambil berpikir, kuncinya tidak rusak, artinya orang yang mengambil semua barangmu punya kuncinya. Setelahnya, si detektif meminta Nathan mengundang 3 orang.
Mia, keponakan Nathan, berkata pada Jackson kalau dia tidak mengunjungi villa tersebut. Mobilnya rusak parah selama 2 bulan belakangan. Selain itu, lokasi villa juga terlalu jauh dari kota jika naik kendaraan umum. Sarah si pelayan mengaku kalau dia mampir membawakan makanan dan beberes beberapa minggu yang lalu. Tapi sejak saat itu, dia tidak pernah datang lagi. Adam, tukang kebun, berkata pada si detektif kalau dia sedang berlibur dan baru saja kembali. Dia bahkan bersedia menunjukkan tiket pesawatnya pada Jackson. Jackson langsung tahu siapa pelakunya. Kamu punya 8 detik untuk menebaknya. Pelakunya adalah si pelayan. Dia bilang terakhir kali dia bawa makanan ke sini adalah beberapa minggu yang lalu. Tapi apel yang diambil Jackson di meja cukup segar. Berapa buah batu bata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah bangunan berlantai 3 yang terbuat seluruhnya dari batu bata? Hanya dibutuhkan 1 batu bata yang terakhir. Aku bisa melambai padamu, tapi takkan bisa mengucapkan selamat tinggal. Aku juga bisa membuatmu lebih dingin dari sebelumnya. Siapakah aku? Kipas. Seorang laki-laki membeli burung beo. Penjualnya berjanji bahwa burung itu akan mengulangi apa saja yang didengarnya. Setelah 3 minggu, burung tersebut belum bisa mengucap apapun. Ketika lelaki itu minta penjelasan, penjualnya berkata bahwa dia tidak bohong. Apakah dia jujur? Ya, burung itu tuli. Rere, Dede, dan JJ memesan sup labu. Sedangkan Karen, Lala, dan Jamil memesan pizza. Kira-kira Helen akan memesan apa? Sup labu, seperti semua yang namanya mempunyai 2 huruf E. Sebuah rumah berlantai 1 di sebuah desa terpencil punya pintu berwarna merah. Dapurnya oranye. Ruang tamunya dicat hijau. Kamar tidurnya biru muda. Dan kamar mandinya biru tua. Apa warna tangganya? Rumah berlantai 1 tidak butuh tangga. Widya dilahirkan di 2005. Dan menjalani operasi bedah pertamanya di 1998. Bagaimana bisa? ...2005 dan 1998 bukan tahun, tapi nomor kamar rumah sakit. Ratih sedang melewatkan malam bersama cucunya. Sementara Adam pergi berkemah. Karena ada kecoa, Ratih menyemprotkan pestisida ke seisi ruangan. Lain halnya dengan Adam. Dia menyemprotkan deodoran ke seluruh badannya di dekat api. Siapa yang kurang cerdas? Ratih, meskipun menggunakan kaleng semprot di dekat api, Adam berada di tempat terbuka. Tapi Ratih dan anak itu berada di dalam ruangan tertutup, penuh dengan bahan kimia berbahaya. Rasman dan Krishna sedang berada di stasiun kereta api. Rasman duduk menuruni pagar pembatas eskalator sambil berselfie. Krishna duduk di peron sambil menjuntaikan kakinya di atas rel. Siapa yang kurang cerdas? Krishna. Rasman bisa melihat ke bawah dari kamera ponselnya. Kalaupun terjatuh, dia akan selamat. Sedangkan Krishna begitu asik dengan ponselnya, sehingga tidak bisa melihat kereta yang melintas. Kalau sampai jatuh ke rel, dia akan sulit menyelamatkan diri. Dani dan Yosi sedang bermalam minggu di rumah. Dani keluar rumah untuk memotong kayu dengan sekop, sedangkan Yosi menyalakan api di kamar mandi. Salah satu dari mereka melakukan kesalahan besar. Siapa? Yosi.
Kebakaran karpet di dalam rumah sama sekali tidak lucu. Dan memotong kayu dengan sekop mungkin memang sangat sulit, tapi aman dilakukan. Mira dan Linda membawa bayi mereka berjalan-jalan. Mira pergi ke pantai dan Linda pergi ke taman. Tapi hujan mulai turun, mereka memang membawa payung. Tapi ibu mana yang kurang bijak? Mira, tanpa perlindungan, anaknya akan terpapar sinar matahari yang terik.